Iya, silakan masuk. Ada sama saudari Melina ya? Iya. Silakan duduk. Perkenalkan, nama saya Rita Mas. Kalau boleh tahu, berapa aku ini perlu tahu, bukan tahu di gitu. Jadi gini Kak, saya itu sering merasa lemas Kak. Nah, kadang kalau saya berdiri itu, saya sering pusing, kayak tenang-tenang gitu. Teman-teman saya juga bilang saya itu pucat. Itu gejala yang cukup umum yang lima. Apakah ada gejala lain lainnya? Sebenarnya di sekolah saya itu banyak kegiatan Kak, kayak ekstrakurikuler gitu. Jadi saya sering merasa lelah. Dan karena itu saya sering minum teh manis saat makan supaya nggak lemas. Tadinya saya pikir itu mungkin karena kurang tidur atau karena saya kelelahan. Jadi saya tahu poti niatnya itu beli vitamin gitu Kak untuk meningkatkan daya tahan diri saya. Tapi pas ngobrol sama petugasnya, saya itu disaranin untuk cek HB. Ternyata HB saya itu rendah Kak. Terus petugasnya itu saranin saya untuk ke puskesmas. Terus katanya lagi bagus lagi kalau saya itu makan makanan tinggi zat besi Kak. Makanya saya disaranin untuk coba makan. Baiklah, memang berdasarkan penjelasan kamu, berarti gejala-gejala yang kamu alami tadi itu merujuk kepada gejala anemia. Nah, ada ini ya, kekurangan pada hemoglobin dalam darah ini, berarti kalau dalam tubuh kamu ini kekurangan zat besi, sehingga itu menyebabkan tidak memproduksi pada hemoglobin dalam darah kamu. Oh, saya nggak tahu Pak, kalau itu bisa jadi anemia. Saya kira karena cuma kurang tidur atau kurang makan saja. Saya paham pasti banyak warga di seperti itu apalagi dan masih masuk usia remaja kayak ini ya. Ya karena pada hari kamu rendah, makanya pihak puskesmas aku menyarankan kamu mengkonsumsi suplemen zat besi. Karena suplemen zat besi ini nanti cepat untuk meningkatkan kadar hati kamu dan benar. Lebih baik kalau kita mengimbanginya dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi, seimbang, serta kaya akan zat besi tinggi. Sehingga diharapkan nanti proses dari kadar KPK ini sekali banyak. Oh, gitu ya. Ya. Oh iya, tadi kan kamu bilang kalau kamu tuh sering nih minum teh manis supaya nggak lemas kan? Nah, kamu tahu nggak? Ternyata kalau teh manis yang sering kamu minum ini itu bisa menjadi masalah loh. Karena apa? Karena teh manis ini kan mengandung zat tanin, di mana zat tanin ini bisa menghambat penyerapan dari zat besi dalam makanan yang kamu makan sehari. Jadi walaupun kamu memakan makanan yang kaya akan zat besi sama ini, berarti penerapannya tetap terhambat. Kamu minumnya teh manis. Saya nggak tahu Pak, kalau temanis itu bisa menghambat penyerapan zat besi. Pasti banyak yang berpikir seperti itu sih. Jadi saya sarankan mulai sekarang tuh coba kamu ganti deh minum teh manisnya itu atau minuman manis-manis yang lain ke minuman air putih aja yang lebih sehat. Dan kalau kamu mau yang ada rasa-rasanya, kamu bisa minum jus buah seperti jus yang kaya akan vitamin C seperti jus jeruk, jus jambu biji, jus nanas. Karena vitamin C ini bisa mempercepat penyerapan zat besi dalam makanan kamu di Jadi gitu ya Kak, selain bahan makanan yang Kakak sebutkan tadi, itu kan untuk penerapan zat besinya. Kira-kira bahan makanan yang mengandung zat besinya itu apa ya Kak yang bisa saya makan yang mudah saya dapatkan gitu? Nah, untuk makanan yang kaya akan zat besi, kamu itu bisa mendapatkan dari daging, baik daging sapi maupun daging ayam. Nah, selain itu, kamu bisa juga mengkonsumsi kaki ayam, bayam, dan berbagai macam bahan-bahan karena jenis makanan ini itu tergolong zat besi yang tinggi. Kalau memang rasanya kamu membagikan kadar zat besi yang jauh lebih cepat untuk memulihkan HB kamu, kamu tuh bisa konsumsi suplemen zat besi sebenarnya. Terima kasih ya Pak atas penjelasannya. Saya akan coba perbaiki pola makan saya sama mengurangi minum temannya saat makan. Oh iya, ngomong-ngomong Delima, kamu pernah nggak selama ini mengkonsumsi suplemen? Oh iya, selama menstruasi, ada nggak pernah kamu mengkonsumsi suplemen zat besi? Enggak, Pak. Sebenarnya di sekolah saya diberikan suplemen zat besi, tapi ukurannya itu besar banget. Terus saya pernah coba minum, tapi ketika saya minum, perut saya itu kayak sakit gitu, Kak. Terus ada rasa mual juga. Saya paham sih beberapa orang yang memiliki lambung yang cukup sensitif, gejala-gejala seperti yang kamu rasakan tadi itu cukup umum ya. Tapi sebenarnya itu nggak mempengaruhi. Tetap aja suplemen zat besi itu memiliki manfaat yang banyak.
Apalagi kalau kayak kamu nih, remaja putri yang masih butuh banyak suplemen untuk pengembangan, zat gizi itu sangat-sangat penting. Oh iya Kak, kenapa ya? Nah, karena kita sebagai wanita, pasti kan kita mengalami menstruasi ya. Saat menstruasi terjadi, berarti ada pendarahan atau darah yang keluar. Nah, di dalam darah itu zat besi juga yang keluar. Jadi kalau kamu nggak mengganti asupan zat besi tadi yang keluar bersama darah, maka lama-kelamaan zat besi yang di dalam tubuh kalian ini semakin berkurang sehingga menyebabkan anemia. Tapi kalau perut saya nggak nyaman, itu gimana ya? Nah, untuk masalah koordinat itu bisa diatasi kok. Dan banyak sih berbagai merek lain yang ukuran super besinya itu jauh lebih kecil. Dan kalau memang kamu nanti masih nggak nyaman, kamu itu bisa mengkonsumsi yang yang bentuknya sih sehingga itu jauh lebih minim efek samping dan pastinya manfaatnya juga sama. Oh iya Kak, kalau begitu saya akan coba nanti. Terima kasih ya Kak udah jelasin. Sama-sama nerima, yang penting kamu tahu manfaat semua ini berarti kesehatan dan bukan untuk anak aja, tapi untuk masa depan loh. Karena seringkali gejala anemia ini pada remaja, khususnya remaja muda itu sering disepelekan karena nggak merasa apa-apa kayak kamu tadi kan ngiranya itu seperti kecapean aja, kelelahan atau daya tahan tubuh yang terakhir. Nah, tapi kalau gejala-gejala tersebut tetap kamu biarkan, nggak kamu peduliin, di masa yang akan datang saat kamu sudah dewasa, apalagi saat kamu hamil dan akan melahirkan nantinya, kamu berisiko melahirkan prematur dan bisa jadi kamu mengalami pendarahan yang hebat. Dan bahkan anak yang kamu lahirkan itu bisa menjadi stunting. Oh ternyata sebesar itu ya Kak dampaknya. Saya lebih semangat lagi menjelaskan saya. Ya memang, ini saya ada yang info seperti leaflet yang bisa aku baca-baca di rumah untuk mendapat pengetahuan kamu. Di sini udah jelaskan apa aja sih penyebab yang bisa menyebabkan anemia, dampaknya untuk kehidupan masa depan kamu, dan bahan makanan yang bisa kamu konsumsi nantinya. Masih ya Kak, untuk Iya, sama-sama informasinya. ya. Hati-hati di jalan pulangnya ya.